utama terendam banjir hingga mencapai sekitar 50 cm. Akibatnya arus lalu lintas baik dari arah Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah maupun sebaliknya terganggu. Banjir menurut Effendi pada tahun 1998 merupakan salah satu bencana alam yang berakibat negatif bagi manusia terutama kesehatan. Menurut WHO pada tahun 2003, salah satu penyakit yang sering menjangkit kesehatan manusia terkait dengan perubahan iklim yaitu diare. Diare ini penyebarannya mencapai puncak pada musim penghujan dan banjir. Diare ini merupakan salah satu penyebab utama penyakit dan kematian di dunia yang menyebabkan 3-5 juta kematian setiap tahun. Hasil pelaporan penyakit pasca banjir setiap tahunnya, diare merupakan salah satu dari 3 penyakit yang selalu muncul pasca banjir, bahkan menjadi wabah pada tahun 2017. Lingkungan yang terdampak banjir menjadi tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan. Fenomena banjir berpengaruh terhadap meningkatnya angka diare di masyarakat. Saat banjir, masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap air bersih, yang mana menurut Maslow, air merupakan salah satu kebutuhan fisiologis mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan ditimbulkan dampak lain, salah satunya penyakit yang timbul akibat banjir. Salah satunya itu diare. Banjir membawa lumpur, kotoran, dan juga sampah-sampah bersamaan dengan air. Karena masyarakat sulit mendapatkan air bersih yang mana masyarakat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa menggunakan air yang kualitasnya sudah menurun untuk dikonsumsi sehari-hari, yang mana nanti kuman dan bakteri akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan air yang dikonsumsi dan timbullah penyakit diare. Selain itu juga banyak juga penyakit gatal-gatal dan juga ruam yang ditimbulkan dari banjir tersebut. Berkaca pada banjir Jakarta pada tahun 2021, kita dapat melihat bahwa jaringan drainase kota sudah kewalahan menampung air hujan yang turun hingga menimbulkan genangan di berbagai lokasi. Namun, secara garis besar, selain drainase, ada 3 faktor utama yang kerap dianggap sebagai penyebab banjir di Jakarta. Yang pertama yaitu curah hujan ekstrim dengan intensitas tinggi dan durasi yang singkat. Yang kedua, perubahan tutupan lahan, yaitu pemukiman warga lebih luas daripada luas hutan tanaman. Yang ketiga yaitu penurunan permukiman tanah. Sekitar 35% warga Jakarta masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan hariannya. Akibatnya, tinggi muka air tanah di Jakarta semakin dangkal dan kapasitas simpan air menjadi lebih rendah. Menurut tim Ciliwung Kompas tahun 2009, lokasi Kecamatan Jatinegara yang berada di dekat hulu Sungai Ciliwung sering terjadi banjir yang salah satunya disebabkan oleh berdirinya bangunan di badan sungai dan penggundulan hutan. Nah, ada pula upaya untuk pengendalian dari pemerintah setempat, yaitu upaya struktural, non-struktural, dan peningkatan peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu upaya struktural, yaitu membuat tembok penanggal tanggul di sepanjang sungai dan penggerukan Sungai Ciliwung. Yang kedua adalah upaya non-struktural, berupa merekomendasikan upaya perbaikan sarana prasarana pengendalian banjir, mengecek dan menguji sistem peringatan dini, dan menyediakan peralatan penyelamatan saat banjir besar datang. Yang terakhir adalah upaya peningkatan peran serta masyarakat. Nah, peran masyarakat di sini adalah masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, membuat rumah dengan bertingkat, dan gotong royong membersihkan saluran air. Nah, menurut tim ekspedisi Ciliwung, banjir mengakibatkan air penuh dengan sampah berwarna hitam pekat, menebar aroma tidak sedap, dan sumber penyakit lingkungan, yaitu salah satunya adalah diare. Hasil penelitian dari Kosek et al. Tahun 2003 menyimpulkan bahwa pada masa banjir, penyakit diare biasanya akan meningkat. Nah, menurut penelitian oleh Sony P. Waro tahun 2002, Dirjen Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Penyihatan Lingkungan P2MPL, penghuni rumah yang berlokasi di daerah rawan banjir memiliki risiko keluhan diare sebesar 1:43 kali. Upaya penanganan diare di Kecamatan Jatinegara menurut pemerintah setempat dan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa cara.
seperti memberikan obat oralit sebagai pertolongan pertama dan memberikan antibiotik dari puskesmas jika sudah parah. Nah, selain itu, petugas puskesmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu menerapkan PHBS atau pola hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah BAB. Nah, petugas kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat agar anaknya diberikan imunisasi campak. Nah, kenapa harus imunisasi campak? Karena salah satu akibat dari penyakit campak itu adalah diare. Nah, selain upaya dari pemerintah yang diwakili oleh petugas puskesmas, masyarakat juga tidak menganggap remeh penyakit diare ini. Dan ketika tidak bisa ditangani oleh rumah, maka segera dibawa ke sarana kesehatan terdekat. Tips yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai-sungai maupun ke selokan-selokan. Yang kedua yaitu hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Kenapa? Karena pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai itu akan mempersempit sungai. Selain itu juga, sampah rumah tangga berpotensi masuk ke dalam sungai sehingga membentuk bendungan sampah pada sungai. Yang ketiga yaitu tebang pilih dan reboisasi. Setelah menabang pohon, alangkah baiknya ditanam lagi pohon yang baru atau bibit pohon yang baru. Untuk tips ini diutamakan menanam pohon dengan akar yang besar sehingga dapat menyerap air dengan cepat. Yang keempat yaitu memperbanyak lahan terbuka hijau pada perkotaan yang jauh dari hutan. Lahan terbuka hijau pada perkotaan bisa menggantikan hutan dan menambah daerah resapan pada perkotaan, sehingga dapat terhindar dari banjir. Pada area ini juga bisa ditanami berbagai pohon yang baik untuk menyerap air. Yang kelima yaitu membersihkan dan menjaga saluran air secara rutin dengan melakukan perawatan saluran air secara berkala agar bisa mencegah banjir. Hal ini bisa dilakukan secara bergotong royong oleh warga di sekitar saluran air. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa saluran air siap menampung air
jika sewaktu-waktu Kecamatan curah ini hujan sebagian meninggi. besar berupa dataran Tips yang rendah dan pertama yaitu dialiri oleh mencuci tangan sungai secara besar berkala. seperti Kluweng Menurut Bate. Centers for Disease Control Penyakit and diare sangat Prevention, berkaitan dengan menyebutkan bahwa kebersihan seorang mencuci individu tangan atau merupakan personal cara hygiene. paling terbaik Pada saat untuk mencegah banjir, diare sumber-sumber saat air musim minum hujan. masyarakat, terutama Maksudnya sumber di air sini minum mencuci yang tangan berasal dengan dari sumber sabun, dangkal, akan menggunakan ikut air bersih tercemar. yang mengalir, Untuk menghindari diare dan tersebut, setidaknya terutama selama pasca 20 banjir, detik. selalu usahakan untuk mencuci Kemudian tangan dianjurkan setelah untuk atau mencuci tangan sebelum makan, beraktivitas, setelah membersihkan menggunakan diri toilet, sebelum dan setelah sebelum memegang beraktivitas, mata, dan hidung, juga ataupun mulut, membersihkan tumpukan sampah yang termasuk terbawa oleh setelah arus selesai banjir. melakukan Lalu suatu juga memakan kegiatan. makanan yang telah dibersihkan oleh Yang air kedua bersih yaitu sebelumnya selalu dan konsumsi dimasak air matang yang dengan bersih. matang. Nah, kita Virus, sama-sama sudah bakteri, belajar ataupun tentang apa parasit itu banjir merupakan dan penyebab diare bagaimana saat musim fenomena banjir hujan, ini dapat dan mempengaruhi biasanya bersembunyi di kasus sumber diare air pada sekitar masyarakat. lingkungan. Sekarang Jadi, kita akan bila sama-sama sembarangan konsumsi simak air tips putih tanpa tentang memperhatikan pencegahan kebersihan banjir dan dan tips-tips tingkat agar kematangan air, terhindar dari maka diare akan saat timbul banjir. kemungkinan Yuk kita lihat terserang sama-sama. diare di kemudian hari. Kemudian, air baru dapat dikonsumsi dengan aman setelah dimasak pada suhu 100 derajat Celcius atau hingga benar-benar mendidih secara merata. Yang ketiga yaitu mencuci sayur dan buah-buahan. Musim hujan tidak semerta-merta membuat tumbuhan itu menjadi semakin subur, namun juga menyebabkan virus, bakteri, ataupun parasit semakin mudah hinggap di sayur ataupun buah-buahan favorit Anda. Maka dari itu, agar tidak terserang diare, pastikan sayur dan buah-buahan yang hendak dikonsumsi sudah dicuci dengan air yang bersih dan sabun khusus. Ini sekalipun sayur tersebut dibeli di supermarket.
Yang keempat yaitu hindari bermain di genangan air. Pada musim hujan, kerap kali meninggalkan genangan yang sering dijadikan kolam renang khususnya oleh anak-anak. Hal ini membuat mereka berkontak langsung dengan ribuan virus, bakteri maupun parasit, sehingga diare tidak bisa dihindari lagi. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh. Untuk menurunkan resiko infeksi virus, bakteri, ataupun parasit penyebab dari diare saat musim hujan, tindakan yang wajib kita lakukan adalah menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh. Ini berarti bahwa kita harus mandi menggunakan sabun paling tidak 2 kali sehari. Kemudian segera mengganti pakaian yang basah ataupun terciprat genangan air, serta menutup luka terbuka dengan perban saat beraktivitas pada musim hujan. Yang keenam yaitu konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan langkah paling awal untuk membentuk sistem imun tubuh yang kuat. Dengan sistem imun tubuh yang kuat, resiko untuk terkena infeksi virus, bakteri, ataupun parasit penyebab diare saat musim hujan itu menjadi semakin kecil. Kemudian juga pastikan makanan yang hendak Anda makan atau konsumsi sudah benar-benar matang dan tersaji secara higienis.